Pagi itu, suasana sekolah tampak berjalan seperti biasa. Namun ada getaran tak kasat mata yang terasa sejak matahari baru naik. Derap langkah siswa di koridor, suara bel yang memantul di dinding kelas, dan hiruk-pikuk kecil sebelum pelajaran dimulai seolah menyimpan sesuatu yang akan segera meledak menjadi perhatian banyak orang. Beberapa siswa tiba-tiba memperlambat langkah mereka ketika melihat seorang sosok perempuan masuk ke halaman sekolah. Wajahnya tak asing, gayanya sederhana namun penuh aura. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebut satu nama yang membuat suasana berubah seketika, Niken Salindri. Sebagian murid saling pandang dengan mata membesar, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ada yang berani memastikan dengan mendekat, ada pula yang hanya berani mengintip dari balik jendela kelas. Kehadiran Niken di sekolah itu terasa janggal, sekaligus mendebarkan. Tak lama kemudian, perhatian mereka teralihkan pada satu sosok lain yang berdiri tak jauh dari ruang guru. Seorang pria dengan sikap tenang namun sorot mata yang menyimpan banyak cerita. Nama Mas Lindra perlahan mulai beredar dari mulut ke mulut, menambah tegang suasana pagi itu. Udara di halaman sekolah seakan mengeras. Guru-guru yang baru datang tampak saling bertukar pandang, menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Langkah mereka melambat, seolah bersiap menghadapi kejadian yang belum sepenuhnya mereka pahami. Niken berdiri diam sejenak, menatap bangunan sekolah yang tampak sederhana namun syarat kenangan. Wajahnya menyiratkan perasaan campur aduk, antara rindu, gugup, dan kesiapan menghadapi sesuatu yang mungkin telah lama ia hindari. Sementara itu, Mas Lindra tampak memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak mendekat, namun kehadirannya begitu terasa, seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka, membuat siapapun yang menyaksikan ikut menahan napas. Tanpa aba-aba, pagi yang semula tenang berubah menjadi awal dari sebuah peristiwa besar. Sekolah itu, yang biasanya hanya menjadi tempat belajar, kini bersiap menjadi saksi dari pertemuan yang akan mengguncang banyak hati. Bel pelajaran akhirnya berbunyi, memecah ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara. Namun alih-alih kembali normal, suasana justru semakin sunyi. Para siswa masuk ke kelas dengan pikiran yang masih tertinggal di halaman sekolah, sementara rasa penasaran terus menggerogoti mereka. Di balik pintu kelas, beberapa murid diam-diam mengintip keluar jendela. Mereka ingin memastikan apakah Niken masih berdiri di sana, dan apakah Mas Lindra akan mendekat. Detik demi detik terasa berjalan lambat, seolah sekolah itu menahan napas bersama mereka. Niken akhirnya melangkah menuju koridor. Langkahnya pelan namun mantap. Setiap tapak sepatunya menggema jelas di telinga orang-orang yang memperhatikannya. Tatapan mata siswa dan guru mengiringi langkahnya, menciptakan suasana yang terasa begitu serius. Mas Lindra pun bergerak, menghentikan jarak yang sejak tadi memisahkan mereka. Ketika keduanya berada dalam satu garis pandang, waktu seakan berhenti. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan panjang yang syarat emosi. Beberapa guru yang menyadari momen itu spontan berhenti melangkah. Ada rasa canggung yang sulit dijelaskan, seolah mereka sedang menyaksikan pertemuan yang terlalu pribadi untuk terjadi di ruang publik seperti sekolah. Desas-desus mulai muncul di antara siswa. Ada yang berbisik tentang masa lalu, ada yang menduga ini adalah pertemuan yang tak direncanakan, dan ada pula yang merasa sedang menyaksikan awal dari sebuah konflik besar. Niken tampak menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangan sesaat. Wajahnya tetap tenang, namun jelas ada beban perasaan yang berusaha ia kendalikan. Sekolah yang dulu akrab kini terasa asing baginya. Babak baru pun dimulai di pagi itu. Pertemuan yang semula hanya mengundang rasa penasaran kini berubah menjadi pusat perhatian, menandai awal kisah yang akan mengguncang suasana sekolah dalam-dalam. Ketegangan yang tercipta dari pertemuan singkat itu belum juga mereda ketika langkah seorang guru terdengar mendekat dari ujung koridor. Suara sepatunya menggema pelan, namun cukup untuk menarik perhatian semua mata. Suasana yang semula penuh bisik-bisik mendadak senyap. Bu guru itu berhenti beberapa langkah dari Niken dan Mas Lindra. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menyiratkan pengalaman panjang sebagai pendidik. Ia menatap keduanya bergantian, seolah mencoba membaca cerita yang tersimpan di balik diam mereka. Tanpa meninggikan suara, ia meminta Niken untuk masuk ke ruang guru.
Permintaan itu sederhana, namun nadanya mengandung wibawa yang tak bisa dibantah. Beberapa siswa yang mengintip dari kejauhan merasakan jantung mereka berdegup lebih cepat. Mas Lindra sempat ragu untuk melangkah, namun akhirnya ikut mengikuti dari belakang. Langkah mereka bertiga menuju ruang guru terasa berat, seakan setiap meter yang dilalui membawa kenangan dan pertanyaan yang belum terjawab. Di dalam ruang guru, udara terasa berbeda. Aroma kopi dan tumpukan berkas pelajaran berpadu dengan ketegangan yang tak terucap. Niken duduk perlahan, sementara Mas Lindra berdiri tak jauh darinya, memilih tetap diam. Bu guru itu kemudian membuka pembicaraan dengan suara lembut namun tegas. Ia tidak langsung bertanya, melainkan menyampaikan pengingat tentang arti kedewasaan, tanggung jawab, dan pilihan hidup yang kerap datang tanpa aba-aba. Kata-katanya mengalir pelan, namun menghantam tepat ke dalam hati. Niken menunduk, jemarinya saling bertaut erat, sementara Mas Lindra menatap lantai, seolah merenungi setiap kalimat yang terdengar. Di luar ruang guru, para siswa masih menunggu dengan rasa penasaran yang memuncak. Mereka tahu, apapun yang terjadi di balik pintu itu akan menjadi cerita yang tak mudah dilupakan oleh sekolah tersebut. Di dalam ruang guru, keheningan kembali menyelimuti setelah bu guru itu menyelesaikan kalimatnya. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar jelas, seakan menghitung detik-detik penting dalam pertemuan tersebut. Niken masih menunduk, sementara Mas Lindra berdiri kaku, tak berani memecah diam. Bu guru itu lalu menarik napas dalam, menatap Niken dengan sorot mata yang lebih lembut. Ia bertanya bukan dengan nada menghakimi, melainkan penuh kepedulian, seolah ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil Niken benar-benar lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Niken akhirnya mengangkat wajahnya, suaranya pelan ketika ia mulai berbicara, namun setiap kata terdengar jelas. Ia mengungkapkan alasannya kembali ke sekolah, bukan sekadar nostalgia, melainkan untuk menuntaskan sesuatu yang selama ini menggantung di hatinya. Mas Lindra tersentak mendengar pengakuan itu. Ia menoleh, menatap Niken dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada keterkejutan, ada penyesalan, dan ada perasaan yang selama ini ia pendam tanpa pernah terucap. Bu guru itu kembali angkat bicara, kali ini menatap Mas Lindra. Dengan nada yang sama tenangnya, ia mengingatkan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, namun sikap terhadapnya menentukan masa depan. Kalimat itu membuat Mas Lindra terdiam lebih lama. Ia akhirnya mengangguk pelan, seolah menerima kebenaran yang baru saja disampaikan. Bahunya yang sejak tadi tegang perlahan turun, menandakan beban yang mulai terlepas, meski belum sepenuhnya hilang. Sementara itu, di luar ruang guru, kabar tentang pertemuan tersebut semakin menyebar. Siswa-siswa mulai merangkai cerita versi mereka sendiri, menunggu kepastian dari apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam ruangan itu, sebuah titik balik mulai terbentuk. Pertemuan yang awalnya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi ruang refleksi, menandai bahwa kisah ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Percakapan di ruang guru berlanjut dengan suasana yang semakin dalam dan emosional. Bu guru itu kini berdiri, berjalan pelan mendekati jendela, lalu kembali menatap Niken dan Mas Lindra seolah ingin memastikan keduanya benar-benar mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Ia lalu mengucapkan kalimat yang membuat suasana berubah drastis. Dengan suara yang sedikit bergetar, bu guru itu mengatakan bahwa sekolah ini pernah menjadi saksi awal perjalanan mereka berdua. Dan hari ini, sekolah yang sama kembali menjadi saksi ujian kedewasaan yang sesungguhnya. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa berat. Niken terlihat menelan ludah, matanya mulai berkaca-kaca meski ia berusaha tetap tegar. Ia mengangguk pelan, seolah mengakui kebenaran kata-kata tersebut. Tangannya yang sejak tadi saling menggenggam kini bergetar halus. Mas Lindra menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, ia berbicara dengan suara yang jelas. Ia mengakui bahwa ada banyak hal yang dulu tidak ia pahami, dan pertemuan hari ini membuka matanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bu guru itu terdiam sejenak mendengar pengakuan tersebut. Wajahnya menunjukkan ekspresi campuran antara haru dan keprihatinan. Ia lalu mengangguk perlahan, seakan menerima kejujuran yang akhirnya muncul ke permukaan.
Di luar ruang guru, beberapa siswa yang masih mengintip merasakan suasana yang tak biasa. Mereka tak mendengar kata-kata yang diucapkan. Namun bahasa tubuh orang-orang di dalam ruangan itu sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Bu guru itu kemudian mengakhiri pembicaraan dengan satu pesan terakhir. Ia berkata bahwa tidak semua pertemuan terjadi untuk kembali bersama. Sebagian hadir hanya untuk mengajarkan keikhlasan dan keberanian melepaskan. Kalimat itu jatuh pelan, namun menghantam kuat. Saat pintu ruang guru dibuka, wajah Niken dan Mas Lindra terlihat berubah. Bukan lega sepenuhnya, namun lebih tenang. Sekolah itu kembali sunyi. Namun semua yang menyaksikan tahu, barusan mereka melihat sebuah momen yang akan lama melekat di ingatan. Langkah Niken keluar dari ruang guru terasa lebih ringan, meski sorot matanya menyimpan banyak pikiran. Koridor yang tadi penuh bisik-bisik kini mendadak senyap, seolah semua orang paham bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi di balik pintu itu. Mas Lindra menyusul beberapa langkah di belakang. Ia tidak lagi berdiri kaku seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih tenang, namun ada garis tegas di rahangnya yang menandakan pergulatan batin belum sepenuhnya usai. Tatapannya sempat menyapu sekeliling sekolah, lalu berhenti sejenak pada papan nama kelas. Beberapa siswa yang melihat dari kejauhan spontan saling pandang. Tidak ada yang berani mendekat, namun rasa penasaran makin menjadi. Mereka merasakan aura yang berbeda dari keduanya, seolah pertemuan itu telah mengubah sesuatu yang mendasar. Bu guru senior itu keluar paling akhir. Ia menutup pintu ruang guru dengan perlahan, lalu berdiri sejenak memperhatikan Niken dan Mas Lindra. Tatapannya bukan lagi tajam, melainkan penuh doa dan harapan yang tak terucap. Ia lalu meminta Niken untuk kembali ke kelasnya, melanjutkan aktivitas seperti biasa. Permintaan itu terdengar sederhana, namun mengandung pesan bahwa hidup harus tetap berjalan, seberat apapun isi hati yang dibawa. Niken mengangguk hormat, lalu melangkah menuju kelas. Setiap langkahnya terasa mantap, seolah ia telah menuntaskan satu bab penting dalam hidupnya. Beberapa siswa menatapnya dengan kagum, merasakan keteguhan yang sulit dijelaskan. Mas Lindra tidak ikut masuk lebih jauh. Ia berhenti di ujung koridor, memandang ke arah kelas Niken untuk terakhir kalinya. Ada senyum tipis yang muncul, bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya memahami. Pagi itu beranjak siang, dan sekolah kembali pada rutinitasnya. Namun bagi mereka yang menyaksikan, hari itu akan selalu diingat sebagai momen ketika sebuah pertemuan sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang membuat merinding. Di dalam kelas, Niken duduk di bangkunya dengan sikap yang berbeda dari biasanya. Ia mencoba fokus pada papan tulis, namun kata-kata guru terdengar samar di telinganya. Pikirannya masih berputar pada percakapan di ruang guru yang meninggalkan jejak mendalam. Teman-teman sekelasnya diam-diam memperhatikannya. Tidak ada yang berani bertanya. Namun raut wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Mereka merasakan bahwa Niken baru saja melewati sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak semua orang mampu hadapi dengan tenang. Di luar kelas, Mas Lindra masih berdiri sejenak sebelum akhirnya melangkah pergi. Setiap langkahnya menjauh dari sekolah terasa berat, namun ada kelegaan yang perlahan muncul. Ia tahu, pertemuan hari ini menutup satu pintu lama dalam hidupnya. Bu guru senior itu kembali ke ruang kelas lain, melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Namun di dalam hatinya, ia merenungkan peristiwa yang barusan terjadi. Ia sadar, peran guru tak hanya mengajar, tetapi juga menjadi penuntun di saat murid-muridnya diuji oleh kehidupan. Jam pelajaran terus berjalan, dan suasana sekolah perlahan kembali normal. Tawa siswa kembali terdengar, langkah kaki di koridor kembali ramai. Namun bayang-bayang kejadian pagi itu masih tersisa di benak banyak orang. Saat istirahat tiba, bisik-bisik kembali muncul. Cerita tentang Niken dan Mas Lindra menyebar cepat, meski tak seorang pun tahu detail sebenarnya. Justru ketidakpastian itulah yang membuat kisah ini terasa semakin menggugah. Niken memilih tetap tenang. Ia tidak membantah, tidak pula menjelaskan. Sikap diamnya justru membuat banyak orang semakin menghormatinya, melihat kedewasaan yang jarang dimiliki seusianya. Hari itu, sekolah menjadi ruang belajar yang sesungguhnya, bukan hanya tentang pelajaran di buku, tetapi tentang pertemuan, perpisahan,
dan keberanian untuk melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Isu tentang pertemuan pagi itu akhirnya menembus keluar pagar sekolah. Percakapan siswa berubah menjadi unggahan singkat di media sosial, menyebar dari satu gawai ke gawai lain. Nama Niken Salindri kembali ramai dibicarakan, kali ini dengan nada penasaran dan penuh spekulasi. Beberapa unggahan menampilkan sudut sekolah, ada pula yang hanya berupa tulisan samar namun memancing emosi. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi hingga suasana sekolah begitu berbeda hari itu. Cerita berkembang, bercabang, dan tak semuanya sesuai kenyataan. Di tengah riuh itu, Niken tetap memilih diam. Ia menonaktifkan notifikasi ponselnya, seolah ingin memberi jarak antara dirinya dan hiruk-pikuk dunia luar. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan hari itu dengan tenang. Mas Lindra pun mengetahui kabar tersebut. Dari kejauhan, ia membaca beberapa komentar yang muncul, lalu menutup ponselnya perlahan. Ia sadar, tidak semua hal perlu dijelaskan ke publik, apalagi jika menyangkut perasaan dan masa lalu. Bu guru senior itu menerima kabar tentang ramainya perbincangan dengan sikap bijak. Ia mengingatkan beberapa guru lain agar tidak ikut menyulut spekulasi, dan menjaga sekolah tetap menjadi ruang yang aman bagi siswa. Pihak sekolah kemudian meminta para siswa untuk tetap fokus pada kegiatan belajar. Himbauan sederhana itu disampaikan dengan tenang, namun cukup untuk meredam sebagian kegaduhan yang mulai muncul. Meski begitu, rasa merinding yang ditinggalkan oleh pertemuan itu belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang terasa menggantung, seolah cerita ini masih menyimpan satu bab penting yang belum terungkap. Menjelang sore, suasana sekolah kembali lengang. Namun gema peristiwa hari itu terus hidup, meninggalkan kesan bahwa satu pertemuan singkat mampu mengguncang banyak hati, bahkan jauh melampaui tembok sekolah. Menjelang akhir jam pelajaran, suasana di kelas Niken terasa lebih tenang dari biasanya. Cahaya sore mulai masuk lewat jendela, menimpa meja-meja kayu yang kini dipenuhi bayangan panjang. Hari yang sejak pagi penuh gejolak perlahan mendekati penutupnya. Niken mengemasi buku-bukunya dengan gerakan rapi dan terukur. Wajahnya tampak lebih tenang, seolah ia telah berdamai dengan apa yang terjadi. Sesekali ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan, mencoba menutup hari dengan perasaan utuh. Beberapa temannya sempat melirik, ingin bertanya namun urung. Ada kesepakatan tak tertulis untuk memberi ruang. Mereka menyadari, tidak semua cerita perlu dibuka, dan tidak semua luka harus ditanya. Di luar kelas, bu guru senior itu berdiri memandang halaman sekolah. Ia melihat siswa-siswa pulang satu persatu, lalu menatap ke arah gerbang dengan pandangan jauh. Dalam hatinya, ia berharap pertemuan hari ini benar-benar menjadi titik balik, bukan luka baru. Mas Lindra, yang sejak siang telah meninggalkan sekolah, kembali teringat kata-kata sang guru. Kalimat tentang keikhlasan dan keberanian melepaskan terus terngiang, membuatnya menyadari bahwa tidak semua pertemuan berakhir dengan kebersamaan. Saat bel pulang berbunyi, Niken melangkah keluar kelas. Langkahnya mantap, tanpa menoleh ke belakang. Setiap tapak kakinya seperti menegaskan satu keputusan, terus berjalan, apapun yang tertinggal di masa lalu. Gerbang sekolah kembali ditutup sore itu, mengakhiri satu hari yang tak akan mudah dilupakan. Bangunan tua itu kembali sunyi, namun menyimpan cerita yang akan terus hidup dalam ingatan mereka yang menyaksikan. Dan di sanalah kisah ini mengendap, tentang pertemuan yang singkat namun mengguncang, tentang guru yang menasihati dengan hati, dan tentang dua jalan hidup yang sempat bersinggungan, lalu memilih arah masing-masing. Meski gerbang sekolah telah tertutup dan hari berganti, dampak dari pertemuan itu belum sepenuhnya mereda. Keesokan harinya, suasana sekolah masih menyimpan sisa-sisa keheningan yang aneh, seolah semua orang masih memikirkan apa yang terjadi tanpa berani membicarakannya secara terang-terangan. Niken kembali datang seperti biasa, mengenakan seragam dengan sikap yang tenang. Namun kali ini, kehadirannya terasa berbeda. Ada keteguhan baru dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat beberapa guru memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Di ruang guru, bu guru senior itu sempat berbincang singkat dengan rekan-rekannya. Ia tidak menceritakan detail, hanya mengatakan bahwa setiap murid memiliki cerita hidup yang tak selalu terlihat.
Dan tugas pendidik adalah menjaga agar cerita itu tidak berubah menjadi luka yang lebih dalam. Sementara itu, di luar lingkungan sekolah, perbincangan publik masih terus bergulir. Ada yang memuji kedewasaan Niken. Ada pula yang menebak-nebak hubungan masa lalunya dengan Mas Lindra. Namun perlahan, isu itu mulai kehilangan panasnya. Mas Lindra sendiri memilih menjauh dari sorotan. Ia kembali pada rutinitasnya, membawa pelajaran penting dari pertemuan singkat itu. Dalam diam, ia belajar menerima bahwa tidak semua yang pernah dekat harus kembali diraih. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Sekolah kembali menjadi tempat belajar, tertawa, dan bercanda. Namun bagi sebagian orang, hari itu telah meninggalkan bekas yang tak mudah dihapus. Bagi Niken, pertemuan itu menjadi penutup dari satu fase hidup. Ia tidak lagi memandang ke belakang dengan beban, melainkan dengan pemahaman. Masa lalu telah berbicara, dan ia telah mendengarnya dengan utuh. Bab ini pun menutup kisah yang sempat menghebohkan banyak orang, bukan dengan sensasi, melainkan dengan ketenangan. Sebuah akhir yang merinding bukan karena drama, tetapi karena kedewasaan yang lahir dari sebuah pertemuan tak terduga.